Halo, assalamualaikum adik-adik semuanya. Adik-adik kelas 9 IPS ya. Kemudian perkenalkan, nama saya Redu Septian Edi Sutopo. Mungkin adik-adik bertanya, kenapa kakak bisa di sini dan mengapa saya di sini begitu. Nah, saya ini dari mahasiswa kampus mengajar angkatan kedua dan kami diberi amanat untuk mengabdi ke SMP Negeri 2 Pelantungan. Nah, untuk saya sendiri, saya mendapat tugas untuk membantu Bu Lili sebagai guru IPS kalian begitu. Nah, untuk pembelajaran kali ini mungkin adik-adik kedepannya lebih sering melihat saya daripada nanti Bu Lili atau siapapun guru kalian, karena memang tugas kami nantinya akan menyediakan media pembelajaran yang menarik begitu ya. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang modul 1 dari modul 1 pembelajaran 1, yaitu letak dan luas 5 benua yang ada di dunia. Nah, mungkin adik-adik bertanya, kok di sini ada nama Ilmi Amalia. Nah, Kak Ilmi Amalia ini juga teman saya, mahasiswa kampus mengajar juga, yang kebetulan membantu saya dalam proses pembuatan PPT ini. Oke adik-adik, so let's check it out this material. Oke, nah untuk tujuan pembelajaran materi kali ini, saya harap adik-adik bisa menemukan letak dan luas benua Asia dan benua lainnya pada peta, kemudian menganalisis pengaruh letak terhadap iklim di benua Asia dan benua lainnya. Kemudian juga adik-adik diharapkan dapat menunjukkan pembagian kawasan benua Asia dan benua lainnya, kemudian membuat peta pembagian kawasan benua Australia. Next. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, adik-adik tahu gak sih kita di sini itu hidup di negara Indonesia ya tentunya. Nah, kita itu berada di benua apa sih kira-kira? Nah, adik-adik inilah yang akan kita bahas untuk beberapa jam ke depan ya. Nah, mari kita amati terlebih dahulu ya letak-letak benua yang ada di dunia ini. Mulai ada dari benua Asia yang ditandai dengan warna merah agak keping-pingan ini, kemudian ada benua Australia, kemudian ada benua Afrika, kemudian ada benua Eropa, dan kemudian ada benua Amerika. Nah, tadi kan saya bertanya tuh, kira-kira Indonesia itu terletak di negara apa? Nah, sebelum kita menganalisis hal itu, adik-adik perlu mengetahui dahulu bentuk kepulauan negara Indonesia itu seperti apa sih. Nah, bentuknya itu seperti ini adik-adik. Untuk pulau-pulau di Indonesia kurang lebihnya seperti ini. Kemudian kita ada di benua Asia. Nah, benua Asia ini adalah salah satu benua terbesar yang ada di dunia loh adik-adik, karena di sini juga terdapat negara-negara yang sangat luas seperti China dan maupun Rusia begitu ya. Nah, nih, jika kita amati benua Asia merupakan benua terluas dibandingkan benua lainnya, hampir sepertiga dari luas seluruh dataran di dunia. Setiap benua tentunya adik-adik memiliki kondisi alam dan iklim yang berbeda sesuai dengan karakteristik wilayahnya. Nah, adik-adik kan pasti paham kan di iklim atau cuaca di Indonesia pasti berbeda atau sangat jauh dengan iklim yang ada di Jepang walaupun kita berada di satu benua. Nah, begitu pula dengan negara-negara lainnya. Kita itu memiliki namanya garis astronomis ya, atau garis lintang. Nah, itu tuh yang mempengaruhi terjadinya perubahan iklim, terjadinya perubahan musim dan lain-lain. Nah, itu yang membedakan kondisi alam negara satu dan negara alam lain, dan kondisi iklim negara-negara lainnya. Nah, ini ya adik-adik untuk benua Asia sendiri. Kalian bisa lihat kan betapa luasnya benua Asia. Nah, benua Asia itu tersendiri terletak pada 26 derajat bentang timur, 170 derajat bentang timur, kemudian dan 11 derajat lintang selatan dan 80 derajat lintang utara. Nah, di utara benua Asia itu ada yang namanya Samudra Arktik, atau itu merupakan salah satu samudra terdingin yang ada di dunia ya, karena memang berdekatan dengan kutub utara gitu. Kemudian untuk luas wilayah benua Asia sendiri yaitu 44 juta kilometer persegi. Nah, untuk bagian-bagiannya di kawasan Asia ini kan merupakan salah satu benua terluas ya.
Jadi ada bagiannya begitu, ada Asia Barat, kemudian ada Asia Tenggara, kemudian ada Asia Selatan, Asia Timur, Asia Tengah, dan Rusia itu sendiri. Mengapa ini Rusia berpisah sendiri? Nah, ini dikarenakan Rusia ini merupakan negara yang sangat luas adik-adik. Nah, ini bisa dilihat sendiri ya, betapa luasnya negara Rusia. Nah, untuk Asia Barat sendiri, Asia Barat itu ada beberapa negara yang masuk ke dalam kawasan Asia Barat ya adik-adik. Ada ini biasanya Asia Barat itu terletak di sekitaran sini. Ada Arab Saudi, ada Uni Emirat Arab, ada Bahrain, ada Qatar, ada Oman, ada Yaman, dan ada juga Mesir ya yang berbatasan langsung dengan benua Afrika. Nah, kemudian ada Asia Tenggara. Nah, adik-adik, Indonesia sendiri itu berada di kawasan Asia Tenggara atau Asia di bagian Tenggara. Nah, di Asia Tenggara itu beberapa negaranya antara lain adalah Indonesia yang jelas, kemudian ada Timor Leste, kemudian ada Vietnam, ada Filipina, kemudian ada Singapura, ada Malaysia, ada Thailand, dan lain-lain. Nah, itu nanti adik-adik cari sendiri ya untuk pembagian negara-negara yang berada di Asia Barat, Asia Tenggara, Asia Selatan, Timur, Tengah, gitu ya. Nah, kemudian ada lagi Asia Timur. Nah, mungkin adik-adik bertanya, kenapa dinamai Asia Timur? Nah, itu tuh asal-usulnya dari negara Eropa sana yang menyebut Asia Timur itu sebagai timur jauh karena orang Eropa itu melihat letak geografisnya itu sangat jauh sekali dari dataran Eropa begitu ya. Nah, untuk negara-negaranya itu ada Jepang, kemudian ada Korea, ada China, kemudian ada Taiwan, gitu-gitu ya, ada Hong Kong juga begitu. Nah, terus kemudian ada Asia Tengah. Nah, Asia Tengah ini biasanya negara-negaranya itu pecahan dari negara-negara Uni Soviet. Nah, negara-negara Uni Soviet itu dulunya itu hampir lebih luas daripada Rusia saat ini gitu. Nah, untuk negara di Asia Tengah sendiri ada Uzbekistan, ada Tajikistan, Turkmenistan, Kyrgyzstan, ada Kazakhstan, dan ada Georgia, ada Armenia, ada Azerbaijan, dan wilayah-wilayah yang dipertentangkan itu di antara Nagorno dan Karabakh. Kemudian kita move ke benua selanjutnya yaitu benua Amerika. Nah, benua Amerika ini terletak pada 170 derajat bentang timur, 35 derajat bentang barat, dan 83 derajat lintang utara, 55 derajat lintang selatan. Nah, untuk luasnya itu sendiri yaitu sekitar 42.057.100 km persegi. Cukup luas ya apabila disandingin dengan benua Asia tadi ya. Nah, untuk di utara sendiri, nah ini langsung berbatasan dengan Samudra Arktik yang saya bilang tadi salah satu samudra yang paling dingin begitu ya. Kemudian di barat itu berbatasan dengan lautan yang sangat luas di dunia yaitu Samudra Pasifik. Kemudian di selatan ada Laut Weddell, ada Samudra Atlantik, dan Samudra Pasifik itu sendiri karena memang Samudra Pasifik itu sangat luas adik-adik ya. Nah, kemudian ada Samudra Atlantik, samudra yang memisahkan antara daratan Amerika dan daratan Eropa gitu. Nah, ini untuk pembagian wilayah di benua Eropa ya. Ada Amerika Utara, Amerika Tengah, maupun Amerika Selatan. Nah, untuk Amerika Utara ini termasuknya kebanyakan memang negara-negara maju ya, seperti United States of America, kemudian Canada, gitu. Kemudian untuk di tengah-tengah ini ada Meksiko, ada Guatemala, ada Honduras, ada Kuba, dan lain-lain. Nah, untuk Amerika Selatan ini, adik-adik mungkin kalau penggemar bola tahu lah, ada Argentina, ada Brazil, ada Chile, begitu ya, dan lain-lain. Nah, itu nanti adik-adik cari sendiri ya untuk lebih lengkapnya tentang list-list negara-negara yang ada di Amerika Utara, Amerika Tengah, maupun Amerika Selatan. Nah, itu bisa lihat ya, Amerika Tengah itu ditandai dengan tanda merah, kemudian Amerika Tengah tanda hijau, warna hijau, kemudian untuk Amerika Selatan
dengan warna biru. Nah, ini untuk peta-petanya adik bisa lihat di sini adik-adik ya. Yuk, next ke benua Eropa. Nah, ini mungkin adik-adik ada yang bercita-cita ke Eropa begitu ya, barangkali. Nah, untuk benua Eropa sendiri terletak pada 9 derajat bentang barat, 60 derajat bentang timur, dan 35 derajat lintang utara, 80 derajat lintang utara. Nah, luasnya ini sendiri hanya 10.355.000 km persegi. Ya, ini masih jauh lebih kecil daripada benua Amerika dan Asia tadi ya, adik-adik ya. Di utara ada Samudra Arktik, kemudian di selatan ada Laut Tengah, kemudian di barat ada Samudra Atlantik, dan di timur adalah benua Asia. Nah, ini ya untuk pembagian wilayahnya ada Northern Europe, kemudian ada Western Europe, ada Southern Europe, dan Eastern Europe. Nah, ada Eropa Utara, ada Eropa Barat, Eropa Timur, dan Eropa Selatan. Nah, untuk Eropa Barat itu ini adik-adik tahu ya, ini negara United Kingdom atau yang biasa kita sebut dengan Inggris begitu. Untuk Western Europe itu ada Prancis, ada Jerman, ya itulah negara-negara di Europe Barat atau Eropa bagian Barat begitu. Nah, untuk Southern Europe itu ada Italia, ada Spanyol, kemudian ada Portugal, ya, dan lain-lain. Nah, untuk Eastern Europe ini negara-negara yang berbatasan dengan Asia begitu ya. Ada Rusia bagian barat, kemudian ada Ukraina begitu. Nah, let's move to the next benua, next continent ya. Ada benua Afrika. Nah, benua Afrika ini terletak pada 17 derajat bentang barat, 52 derajat bentang timur, dan 35 derajat lintang utara, 34 derajat lintang selatan. Nah, untuk luasnya benua Afrika ini sendiri adalah di angka 30.290.000 km persegi. Cukup luas ya adik-adik ya. Nah, untuk di utara ada Laut Tengah yang memisahkan Eropa dan dataran Afrika ini ya. Kemudian di selatan ada Samudra Hindia, merupakan samudra yang cukup hangat perairannya. Kemudian di barat ada Samudra Atlantik yang memisahkan Afrika dengan negara-negara Amerika bagian selatan. Kemudian di timur ada Samudra Hindia juga. Nah, ini untuk pembagian negara-negara yang ada Afrika Utara, ada Afrika Barat, Afrika Tengah, Afrika Timur, dan Afrika Selatan. Nah, untuk wilayah yang cenderung lebih maju ini tuh di Afrika Selatan ya, negara-negara yang maju begitu di Afrika. Di Afrika itu yaitu negara majunya di sekitar Afrika Selatan sini kalau adik-adik cari informasi begitu. Let's move to the benua Australia. Nah, ini benua Australia ini sangat istimewa. Mengapa? Karena Australia ini sendiri benua yang merupakan negara juga begitu. Jadi negaranya sangat luas begitu, tapi kalah luas dengan negara Rusia begitu ya. Ini biasanya disebut dengan negara benua atau ya negara benua ini Australia. Nah, nih ada 6 negara bagian dan 2 teritorial Australia. Ada teritorial utara dan teritorial selatan. Nah, untuk pembagiannya ada Australia Barat atau Western Australia, kemudian ada Queensland, ada Australia Selatan, ada New South Wales, kemudian ini ada Victoria, ada Tasmania. Nah, ini yang titik-titik ini ibu kota bagiannya dari Northern Territory atau teritorial utara Australia itu ada Darwin sebagai ibu kotanya begitu ya. Untuk Australia bagian barat itu ada Perth, kemudian untuk Australia Selatan itu ada Adelaide, kemudian untuk bagian Victoria ada Melbourne, kemudian untuk bagian Tasmania atau Pulau Tasmania itu ada Hobart, kemudian New South Wales ada Canberra dan Sydney. Nah, ini ada juga Brisbane.
Ini untuk Queensland gitu. Nah, untuk letaknya sendiri, benua Australia itu terletak pada 113 derajat bentang timur, 155 derajat bentang timur, dan 10 derajat lintang selatan, 43 derajat lintang selatan juga. Nah, untuk luas benua Australia ini luasnya adalah 8.945.000 km persegi. Nah, untuk di utara, di perbatasan utara itu ada Laut Timor, yang ada Laut Arafuru, dan Selat Torres. Nah, ini tuh yang memisahkan benua Australia dengan Indonesia. Nah, ini salah satu negara yang berdekatan dengan Indonesia, begitu, hanya dipisahkan oleh wilayah laut begitu ya. Kemudian ada di selatan ada Samudra Hindia, kemudian di barat ada Samudra Hindia juga, kemudian di timur ada Samudra Pasifik, kemudian ada Laut Tasman dan Laut Coral. Nah, pengaruh letak benua terhadap kondisi iklim. Nah, seperti yang saya bilang pada awal tadi ya, bahwa letak benua di dunia itu berpengaruh sekali terhadap kondisi iklim juga. Nah, berdasarkan posisi relatif suatu tempat di bumi terhadap garis khatulistiwa atau dikenal dengan kawasan-kawasan dengan kemiripan iklim secara umum akibat perbedaan dan pula perubahan suhu udara, yaitu kawasan tropika. Nah, untuk kawasan tropika ini sendiri, ini ya untuk koordinat garis astronominya 0 derajat sampai 23,5 derajat lintang utara atau lintang selatan. Kemudian untuk subtropika 23,5 derajat sampai 40 derajat lintang utara atau lintang selatan. Kemudian untuk iklim sedang 40 derajat lintang utara atau lintang selatan sampai 66,5 derajat lintang utara atau lintang selatan, dan iklim dingin di angka 66,5 derajat lintang utara atau lintang selatan sampai 90 derajat lintang utara atau lintang selatan. Nah, untuk benua Asia memiliki letak astronomis pada 11 derajat 16 derajat lintang selatan, 77 derajat lintang utara, dan 25 derajat bentang timur, 170 derajat bentang timur. Berdasarkan letak lintang antara 11 derajat dan 16 derajat lintang selatan sampai 77 lintang utara, maka benua Asia memiliki iklim tropis ya. Benua Asia ini memiliki iklim tropis. Nah, itu iklim tropis ini kan bisa dirasakan di negara-negara Asia Tenggara seperti Singapura, kemudian ada Indonesia, ada Timor Leste, ada Malaysia. Nah, itu kan iklim-iklim tropis ya. Kemudian untuk subtropis sendiri ada koordinatnya di sini adik-adik. Untuk sedang ini di sini, nah dingin di sini. Nah, adik-adik ini sebenarnya bisa membaca sebuah iklim suatu negara dari hanya dengan melihat garis astronomisnya saja gitu. Nah, ini letak geografis benua Asia itu terletak di antara benua Eropa, Afrika, dan Australia, serta di antara Samudra Arktik, Pasifik, dan Hindia. Nah, itu berpengaruh juga terhadap iklim di Asia. Samudra Pasifik dan Hindia banyak membawa uap air, sehingga daerah sekitarnya yaitu kawasan Asia Timur. Asia Timur itu berarti seperti Jepang begitu ya, Jepang, Korea, Cina gitu ya. Kemudian ada Asia Tenggara dan Asia Selatan beriklim laut dengan curah hujan tinggi. Nah, adik-adik kan di sini pasti pada paham ya kalau Indonesia itu memang iklim hujannya di bulan Juni sampai di bulan September sampai April itu curah hujannya lumayan sangat tinggi ya adik-adik ya. Kemudian untuk di wilayah Asia Barat itu beriklim gurun. Nah, itu kayak negara-negara Timur Tengah begitu, kayak Arab Saudi, kemudian Mesir, ada Iran, ada Irak begitu ya. Karena pengaruh angin barat dari benua Afrika yang kering. Nah, benua Afrika itu kan sangat kering ya adik-adik. Di situ curah hujannya itu cukup rendah. Nah, ini juga berpengaruh terhadap curah hujan yang rendah pada wilayah Asia Barat gitu. Kemudian angin dari daratan Eropa juga menyebabkan rendahnya curah hujan di Asia Tengah. Didukung oleh iklim kering dan panas karena daerah subtropis, maka di kawasan Asia Tengah juga beriklim gurun. Kemudian kawasan dingin di Samudra Arktik juga membawa angin dingin di Asia Utara yang beriklim kutub. Nah, Asia Utara itu kayak
tadi itu Rusia begitu. Nah itu kan memang di sana itu terkenal dengan suhunya yang sangat rendah begitu, alias sangat dingin begitu kan. Nah itu mereka itu memiliki iklim kutub begitu. Nah, udah selesai juga pembelajaran kita kali ini adik-adik. Mohon maaf ya apabila kakak menyampaikan terlalu tergesa-gesa atau kalimat kakak yang kurang dapat dipahami adik-adik. Kakak mohon maaf sekali gitu. Semoga adik-adik memahami. Kemudian saya juga sebenarnya tidak sabar ingin menemui adik-adik di kelas langsung begitu ya, tapi karena kondisi PPKM begini ya sudah, kita hanya via jarak jauh, via video maupun nanti via online meeting begitu ya. Nah, adik-adik juga jangan lupa di kondisi pandemi ini, adik-adik juga perlu menjaga kesehatan ya. Entah itu kesehatan fisik, kesehatan mental, dan lain sebagainya. Ya, karena itu salah satu benteng kita terhadap keluarga juga. Kalau misalnya adik-adik tertular, itu yang dikhawatirkan sebenarnya bukan diri adik sendiri, tapi diri keluarga di sekitar adik begitu, di sekitar adik-adik ya. Jadi nanti takutnya kalau kita membawa virus ini, kita dapat menularkan ke orang tua yang fisiknya lemah. Nah itu bisa berakibat fatal gitu. Nah makanya kakak di sini cuma ingin ngomong pada adik-adik supaya adik-adik ini juga patuh dengan protokol kesehatan ya, keluar seperlunya, kemudian memakai masker, jaga jarak, dan kalau pulang ke rumah ya kalau bisa mandi, kalau nggak bisa nggak mentok-mentoknya ya cuci tangan atau sekedar bersih-bersih begitulah. Itu ya salah satu usaha kita ya dalam memerangi kondisi seperti ini. Jadi kita lebih cepat begitu adik-adik untuk dapat menyelesaikan pandemi ini begitu. Nah, kemudian terakhir nih ada tugas nih dari kakak nih. Itu pertanyaannya ya. Nomor 1, jelaskan keuntungan letak geologis benua Asia. Nomor 2, jelaskan pengaruh letak astronomis benua Afrika terhadap iklim di benua Afrika. Kemudian jelaskan pengaruh luas wilayah Asia terhadap kondisi curah hujan di benua Asia. Nomor 4, sebutkan 5 negara di kawasan Eropa Selatan beserta ibu kotanya. Kemudian nomor 5, jelaskan karakteristik kawasan Amerika Utara, Tengah, dan Selatan. Nah ini adik-adik, nanti saya kasih Google Form, nanti adik-adik menjawab di situ. Kalau ada adik-adik yang keberatan karena mungkin HP-nya dipakai orang tua atau memorinya penuh atau tidak bisa akses tugas, adik-adik juga bisa membuatnya di kertas, nanti di foto di folio begitu, nanti dikirimkan ke kakak ya. Nah untuk tugasnya cukup ini saja sih adik-adik dari kakak ya. Terima kasih sekali. Semoga kakak bisa diterima di sini dan adik-adik bisa menerima kakak dengan senang hati begitu ya. Jadi materi-materi yang kakak sampaikan itu bisa sampai ke adik-adik, dan apabila ada pertanyaan kalian bisa menjabri saya gitu, mengecat saya secara pribadi begitu ya, tentang tanya materi tentang hari ini atau apapun itu, kakak bersedia untuk membantu adik-adik di sini begitu ya. Udah, terima kasih atas perhatiannya kali ini. Semoga adik-adik sehat selalu, sehat-sehat juga untuk Bu Lilik selaku guru yang bertanggung jawab terhadap saya di sini ya. Nah, terima kasih ya adik-adik semuanya. Bye bye. See you next time.